Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel Raffi Indrawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-6 yaitu e-commerce, e-business, dan digital firm. Masuk ke slide pertama. Di sini saya akan membedakan perbedaan e-commerce, e-business, dan digital firm. E-commerce merujuk pada aktivitas bisnis modern berupa transaksi pembelian dan penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Proses bisnis utamanya tetap berupa jual beli, tetapi dilaksanakan secara digital menggunakan platform seperti aplikasi atau situs web tanpa pertemuan langsung. Lalu ada e-business adalah penerapan sistem dan teknologi digital dalam proses bisnis perusahaan yang mencakup perencanaan, operasional, pemasaran, pelayanan pelanggan, serta hubungan dengan mitra bisnis secara elektronik. Lalu ada digital firm, yaitu merupakan perusahaan yang mengandalkan teknologi digital sebagai fondasi utama dalam menjalankan operasional bisnisnya. Lanjut ke slide kedua, ada beragam model pihak terlibat. Pertama, ada B2B, business to business, yaitu transaksi antar perusahaan. Yang kedua ada B2C, business to customer, yaitu transaksi dari perusahaan ke konsumen akhir. Yang ketiga ada C2C, consumer to consumer, transaksi antara konsumen melalui platform. Lalu saya akan menjelaskan pengertian dari marketplace, market space, dan customer space. Yang pertama marketplace, yaitu berperan sebagai wadah pertemuan penjual dan pembeli dalam satu platform digital. Platform menyediakan sistem transaksi pembayaran dan distribusi. Persaingan antar penjual tinggi sehingga harga dan promo menjadi faktor utama. Cocok untuk massal dan kebutuhan sehari-hari. Contohnya Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Lalu ada market space, pasar digital yang dibangun oleh merek atau perusahaan secara mandiri, menekankan identitas merek, kualitas produk, dan diferensiasi layanan. Interaksi pelanggan lebih terkontrol dan terintegritas dengan sistem internal perusahaan. Digunakan untuk membangun loyalitas dan pengalaman pelanggan jangka panjang. Contohnya website resmi, brand, fashion, elektronik, atau kosmetik. Lalu ada customer space, pasar yang berorientasi pada individu pelanggan sebagai pusat layanan. Produk dan layanan disesuaikan dengan kebutuhan, preferensi, dan perilaku pengguna, mengutamakan solusi personal, nilai tambah, dan hubungan jangka panjang. Banyak digunakan pada layanan berbasis keahlian dan konsultasi. Contoh layanan personal trainer, online, konsultan digital, dan health coaching. Masuk ke pembahasan terakhir, ada model pendataan e-commerce, penjualan langsung atau sales revenue. Pendapatan diperoleh dari penjualan produk atau jasa secara langsung kepada konsumen. Model paling umum pada toko online contohnya adalah toko online fashion, elektronik, makanan. Yang kedua komisi transaksi atau transaction fee. Platform memperoleh pendapatan dari biaya komisi setiap transaksi yang terjadi. Digunakan oleh marketplace, contohnya Shopee, Tokopedia. Lalu ada biaya berlangganan atau subscription. Pengguna membayar biaya rutin bulanan atau tahunan untuk mengakses layanan atau fitur tertentu. Cocok untuk layanan digital berkelanjutan. Contohnya software berbasis cloud, layanan premium, e-commerce. Lalu ada iklan digital, advertising revenue. Pendapatan berasal dari penayangan iklan di platform e-commerce. Biasanya memanfaatkan data perilaku pengguna. Contoh, sponsor produk, iklan toko berbayar. Lalu freemium, layanan dasar diberikan gratis, sementara fitur berlanjut digunakan biaya mendorong pengguna untuk meningkatkan layanan. Contoh platform tools bisnis online. Lalu yang terakhir ada afiliasi atau affiliate revenue. Pendapatan diperoleh dari komisi hasil promosi produk pihak lain, mengandalkan konten dan traffic digital. Contoh blog review dan influencer marketing. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bisnis digital, satu teknologi digital, perkembangan internet, cloud computing, AI, dan big data, bukan kecepatan, inovasi, dan efisiensi operasional bisnis. Yang kedua ada regulasi dan kebijakan pemerintah, aturan terkait
perlindungan data, transaksi elektronik, pajak digital, dan keamanan cyber. Berpengaruh pada kepatuhan dan strategi bisnis digital. Yang ketiga, perilaku dan preferensi konsumen. Perubahan pada belanja ke arah online dan mobile. Tingkat kepercayaan serta pengalaman pengguna menjadi faktor kunci. 4. Persaingan bisnis, intensitas kompetisi antar platform digital dan pendatang baru mendorong inovasi model bisnis dan diferensiasi layanan. 5. Infrastruktur digital, ketersediaan jaringan internet, sistem pembayaran digital, dan logistik menentukan jangkauan serta kualitas layanan bisnis digital. Yang keenam, ada keamanan dan privasi data, perlindungan data pelanggan dan sistem transaksi berpengaruh langsung terhadap reputasi dan kepercayaan pasar. 7. Faktor sosial dan budaya, tingkat literasi digital masyarakat, budaya penggunaan teknologi, dan kepercayaan terhadap transaksi online. Security atau keamanan cyber. Security adalah rangkaian kebijakan, proses teknologi, dan tindakan yang dirancang untuk melindungi sistem informasi, jaringan, perangkat, dan data digital dari ancaman cyber seperti akses tidak sah, serangan, pencurian data, penggangguan layanan, dan kerusakan sistem. Tujuan utama cyber security yaitu menjaga kerahasiaan atau confidentiality, menjamin keutuhan data, integrity, memastikan ketersediaan sistem, availability, CAI, prior risk management, manajemen risiko. Risk manajemen adalah proses sistematis dan berkelanjutan untuk mengidentifikasikan, menganalisis, dan mengevaluasi dan mengendalikan risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi, termasuk risiko operasional, finansial, hukum, dan risiko teknologi informasi. Tahap Shopee. Pada beberapa insiden yang dilaporkan publik muncul kasus penyalahgunaan data pengguna Shopee, seperti nama, nomor telepon, alamat email, riwayat transaksi, atau tidak termasuk data finansial transkripsi. Data tersebut kemudian digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan phishing melalui SMS, WhatsApp, atau email, penipuan, kemudian palsu Shopee, permintaan OTP, dan data login. Contoh modus, pelaku mengirim pesan berisi link palsu yang menyerupai situs Shopee dan meminta pengguna memasukkan username, password, atau kode OTP. Ancamannya yaitu pertama ada phishing. Phishing adalah teknik penipuan cyber di mana pelaku menyamar sebagai pihak resmi atau misalnya Shopee untuk mengelabui korban agar memberikan informasi sensitif. Contoh pada Shopee, pesan SMS, WhatsApp berisi link verifikasi akun Shopee. Email palsu pemberitahuan hadiah atau masalah transaksi data yang ditargetkan. Username dan password, kode OTP, data kartu Shopee, wallet, dampaknya untuk mengambil alihan akun, kerugian finansial, penyalahgunaan identitas. Yang kedua adalah social engineering. Social engineering adalah metode manipulasi psikologis untuk mempengaruhi korban agar melakukan tindakan tertentu yang menguntungkan penyerang. Contoh pada Shopee, pelaku mengaku sebagai CS Shopee, menghubungi korban dengan nada darurat atau akun Anda diblokir. Teknik yang digunakan rasa takut, iming-iming hadiah, tekanan waktu, dampaknya pengungkapan data rahasia, akses ilegal ke akun, kerugian reputasi dan finansial. Selanjutnya yang ketiga ada data breach. Data breach adalah kejadian di mana data sensitif berhasil diakses, dicuri atau dibocorkan tanpa izin, baik akibat serangan langsung maupun kelemahan sistem. Contoh pada Shopee, pembocoran database pengguna, pembocoran data dari pihak ketiga atau vendor. Jenis data yang terdampak ada data pribadi atau nama, email, nomor telepon, riwayat transaksi. Dampaknya itu pelanggaran regulasi perlindungan data, hilangnya kepercayaan pengguna, data digunakan untuk serangan lanjutan atau phishing. Yang keempat ada identity theft adalah kejahatan di mana pelaku menggunakan identitas korban tanpa izin untuk melakukan aktivitas ilegal atau penipuan. Sumber datanya ada hasil phishing, data breach. Contoh pada Shopee, membuat transaksi atas nama korban, mengajukan pinjaman online menggunakan data korban. Dampaknya itu kerugian finansial, korban masalah hukum bagi korban, kerusakan reputasi pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahdes Hidayat. Saya ingin
melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya dari bab 6 dan bab 7. Kerentanan vulnerability, rendahnya kesadaran keamanan pengguna, kurangnya verifikasi keaslian pesanan oleh pengguna, penggunaan kembali password di berbagai platform, potensi celah pada sistem pihak ketiga atau third party vendor, dampak atau impact-nya bagi pengguna, mengembalikan akun atau akun takeover, kerugian finansial, kebocoran data pribadi bagi perusahaan Shopee, penurunan kepercayaan pengguna, reputasi perusahaan tergantung, potensi regulasi pelindungan data, biaya pemulihan sistem, dan lain pelanggannya. Dan selanjutnya analisis resiko atau risk analysis. Resiko phishing kemungkinannya tinggi, dampaknya juga tinggi. Kebocoran data kemungkinan sedang, dampaknya tinggi. Resiko penyalahgunaan akun kemungkinannya tinggi, dampaknya sedang. Pengendalian resiko, teknis penerapan multi-faction authentication MVA, ekspresi data pengguna, sistem deteksi aktivitas mencurigakan, monitoring dan logging keamanan. Prosedural, edukasi keamanan siber kepada pengguna SOP, penanganan insiden siber, audit keamanan berkala, organisasi, tim incident response, kebijakan cyber security, kepatuhan terhadap regulasi pelindungan data. Dan masuk kesimpulannya, kasus Shopee menunjukkan bahwa cyber security bukan hanya tanggung jawab sistem, tetapi juga pengguna. Tanpa manajemen risiko yang baik, kebocoran data dan phishing dapat menimbulkan dampak besar baik secara finansial maupun reputasi. Di sini kegunaannya verifikasi 2 langkah, yaitu agar mencegah kebocoran data pengguna Shopee. Maka dari itu Shopee memberikan verifikasi 2 langkah agar akun atau pengguna Shopee yang lainnya agar terjaga privasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.